Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain untuk Scorpio Moon sepanjang periode tahun 2024. Saya sarankan teman-teman untuk dapatkan juga informasi, tonton bacaan zodiak ascendant dan zodiak sun teman-teman, yang mana nantinya yang resonate bisa teman-teman jadikan sebagai rules untuk tahun 2024. Scorpio tahun 2023 cukup menantang ya. Banyak energi Scorpio yang terkuras di tahun 2023. Ini karena tahun 2023 beberapa planet malefik transit dan juga retrograde. Tentunya semua zodiak terdampak termasuk juga Scorpio. Saturnus transit dan retrograde. Begitu juga Venus dan Mars yang retrograde sampai 3 bulan lamanya, dan ini jarang banget terjadi ya. Ini menggambarkan 2023 dalam masa transisi yang cukup keras untuk kita lewati. Tapi toh semua bisa dilewati. Sama seperti ketika mendengarkan bacaan astrologi, mungkin terdengar menyeramkan. Tetapi kalau dilewati ya semua akan baik-baik aja. Semua akan bisa terlalui karena manusia itu diberikan kelebihan beradaptasi dalam setiap situasi. Yang penting teman-teman percaya terhadap diri, terhadap Tuhan, dan alam semesta. Misalnya Mars dan Venus yang retrograde sampai 3 bulan lamanya di tahun 2024, dan ini jarang banget terjadi. Ini menggambarkan 2023 memang masa transisi yang penuh dengan tantangan. Mars berada di house ke-8 Scorpio. Scorpio di tahun 2023 menghadapi situasi masalah kesehatan. Kalau bukan Scorpio, maka salah satu anggota keluarga yang cukup dekat emosionalnya dengan Scorpio sehingga Scorpio terlibat secara emosional dalam menangani salah satu anggota keluarga yang dalam masalah kesehatan. Salah satu keluarga ini bisa figur ibu atau adik kakak, ya saudara-sedara. Dan juga ada beberapa masalah terkait dengan aset, harta, baik itu aset atau harta Scorpio atau aset atau harta ibu. Scorpio juga menerima wasiat atau menerima amanah yang cukup besar tanggung jawabnya dari figur ibu. Oke, Scorpio, semua sudah dilewati. Sekarang masuk di tahun 2024. Saya analisis 2024 akan lebih mulus terlewati, lebih ringan daripada tahun 2023. Ini karena 2024 tidak banyak planet yang retrograde. Di tahun 2024, Mars hanya satu kali retrograde, yaitu di tanggal 7 Desember sampai 24 Februari 2025. Mars retrograde in Cancer, yaitu di house ke-9 Scorpio. Neptunus tidak ada transit, namun akan retrograde di tanggal 2 Juli tahun 2024. Posisi Neptunus berada di Pisces dan retrograde-nya juga masih tetap berada di Pisces, yaitu di house ke-5 Scorpio. Neptunus ini pengaruhnya tidak begitu terasa di dalam kehidupan kita karena pengaruh Neptunus retrograde ataupun transit ini ke spiritualitas kita, termasuk juga Scorpio. Di dalam astrologi, Neptunus adalah planet luar, yaitu faktor-faktor eksternal, dampak dari global yang terkait dengan spiritualitas. Dan di tahun 2024, Neptunus ibaratnya spirit guide atau pembimbing di dalam kehidupan Scorpio di area asmara, sosial, hubungan dengan kakak beradik, dan pemikiran-pemikiran untuk masa depan. Energi Neptunus akan mempengaruhi Scorpio untuk mempertimbangkan segala keputusan, untuk lebih menunjukkan ketulusan di sisi pertemanan, sosial, asmara, atau di dunia pendidikan, kalau ada sebagian Scorpio yang fokus di dunia pendidikan. Namun, Rahu juga berada di house kelima sepanjang 2024. Ini menggambarkan hubungan asmara Scorpio akan meningkat di tahun 2024 ya. Akan ada hal-hal baru, pertemanan baru, komunikasi yang baru, keterhubungan Scorpio dengan teman-teman dari negara asing atau kenalan baru dari negara asing. Atau ada sebagian Scorpio yang mungkin akan menjalin relationship dengan orang asing. Nah, orang asing ini ya orang baru atau orang dari negara asing. Bagi sebagian Scorpio yang sedang menempuh pendidikan, energi Rahu di house kelima ini bisa mengganggu pendidikan karena ada Rahu. Rahu bisa membawa Scorpio ke arah duniawi, pengejaran sisi asmara. Jadi bagi remaja ya, Rahu ini bisa membuat kurang fokus terhadap pelajaran pendidikan dan lebih memfokuskan pada hubungan asmara.
Penggabungan dari Rahu dan Neptunus di house kelima ini bagi sebagian Scorpio, hati-hati, bagi sebagian ya, tidak semuanya. Kalau ada Scorpio yang menjalin hubungan third-party relation atau hubungan yang tidak ada komitmen, tidak ada pernikahan dengan lawan jenis, pada periode Rahu dan Neptunus bersama di house kelima sepanjang 2024 ini, hati-hati kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan mendadak yang tidak diduga. Tetap pikirkan masa depan, karena Neptunus dan Rahu menerangi house ke-11, yaitu masa depan. Ada Ketu di Virgo, di house ke-11 Scorpio. Tetap pikirkan tanggung jawab, kewajiban seumur hidup, dan pikirkan masa depan. Oke, Scorpio. Begitu juga dengan dunia pendidikan, bagi teman-teman yang punya anak remaja yang ascendannya Scorpio, lebih berfokus itu akan lebih baik ya untuk mengontrol bagaimana pergaulan anak karena situasinya kemungkinan akan buat pusing kepala ya karena anak akan lebih mengedepankan asmaranya daripada pendidikan yang harusnya menjadi prioritasnya. Oke, selanjutnya Scorpio, Saturnus tidak ada transit di tahun 2024 namun akan retrograde di tanggal 29 Juni sampai 15 November. Retrograde in Aquarius. Posisi Saturnus masih tetap di Aquarius dan retrograde-nya masih tetap di Aquarius. Untuk Scorpio, posisi ini Saturnus berada di house keempat dan retrograde juga di house keempat. Jadi Saturnus masih tetap ngejagain house keempat Scorpio. Saturnus di house keempat ini menunjukkan Scorpio bertanggung jawab penuh, satu-satunya orang yang diandalkan diharapkan di dalam keluarga. Scorpio harus bisa menempatkan posisinya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Jangan sampai menjadi pemimpin tetapi hanya wayang. Paham ya maksud saya? Karena Saturnus ini mengarahkan Scorpio harus benar-benar bisa menjadi pemimpin, bukan wayang. Artinya, selama Scorpio dalam posisi Saturnus di house keempat ini, apabila Scorpio membiarkan dirinya menjadi wayang, yaitu dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya, maka Scorpio kehidupannya akan tertekan, kemudian merasa tidak maksimal di dalam memberikan kebahagiaan untuk mereka, karena banyak kepala yang harus dibahagiakan, dan tentu kualitas kebahagiaan itu kan beda-beda. Arahnya adalah pimpin Scorpio. Dan mungkin dalam situasi ini akan terjadi konflik dengan orang-orang yang tadinya ingin mengendalikan Scorpio, tetapi Scorpio menolak, dan Scorpio harus siap untuk menolak sesuatu yang sudah lagi tidak layak. Satu sisi Saturnus di house keempat ini juga akan membuat Scorpio banyak berkorban untuk keluarga. Dan pengorbanan ini, oposit dari house keempat yaitu house ke-10 ya, pengorbanan di area pekerjaan. Mungkin ada sebagian Scorpio yang lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan untuk keluarga atau berhutang dengan jaminan gaji sekian tahun yang harus dibayar di dalam pekerjaan Scorpio untuk keluarga. Retrograde-nya Saturnus di house keempat pada periode 29 Juni sampai 15 November ini membuat Scorpio kehilangan kendali terhadap dirinya, merasa ketidakmampuan untuk menerima tanggung jawab dan merasa harus banyak membayar hal-hal yang ditimbulkan, biaya-biaya yang ditimbulkan oleh salah satu anggota keluarga. Jadi ketika Saturnus retrograde, pembiayaan akan bertambah untuk keluarga. Kemudian di tahun 2024 Venus tidak ada retrograde karena sudah puas ya retrograde-nya di tahun 2023. Nah, uniknya di 2024 ini Venus transitnya selalu beriringan dengan Merkurius karena Venus tidak ada retrograde ya. Jika Merkurius retrograde dalam satu house, Venus nungguin di house yang sama. Jadi 2024 akan sering terjadi conjunction Merkuri dan Venus. Dan ini dampaknya positif. Untuk periode Merkurius sepanjang tahun 2024, yang pertama Merkuri retrograde di Aries tanggal 2 April sampai 25 April berada di house ke-6 Scorpio. Kemudian Merkuri retrograde yang kedua in Leo berada di house ke-10 Scorpio di tanggal 5 Agustus sampai 29 Agustus. Kemudian Merkuri retrograde yang ketiga in Scorpio yaitu di house pertama Scorpio terjadi tanggal 26 November sampai 16 Desember 2024. Oke, Scorpio awal tahun 2024 ditandai dengan pergerakan Mars yang start di Capricorn. Pluto juga berada di Capricorn, New Moon start di Capricorn, Sun start di Capricorn. Semuanya ini berada di house ketiga Scorpio.
Kemudian Venus start di Sagittarius, Mercury start di Sagittarius, keduanya ini di house kedua Scorpio. Awal tahun 2024 ada kabar, informasi, undangan, ajakan, dan kebahagiaan yang datang dalam kehidupan Scorpio. Tetapi ini tergantung bagaimana Scorpio menyambut kebahagiaan itu atau menerima kebahagiaan itu. Karena kalau dilihat situasi Scorpio secara batin masih belum settle. Misalnya salah satu anggota keluarga masih ada yang sakit, atau beberapa anggota keluarga masih ada finansialnya yang kurang baik, sehingga kalau Scorpio nantinya bersenang-senang, masih memikirkan perasaan mereka, bagaimana nanti kalau mereka tahu kalau Scorpio ini bersenang-senang di saat mereka sakit. Atau Scorpio memikirkan kalau nanti membeli sesuatu, entah itu kendaraan bermotor, entah itu pengen liburan, memikirkan bagaimana nantinya anggota keluarga yang masih dalam kondisi finansial yang buruk. Apa nanti kata mereka gitu. Jadi Scorpio masih mempertimbangkan itu. Karena Saturnus di house keempat ini akan membuat Scorpio berusaha untuk bijaksana untuk mengendalikan diri di dalam lingkup keluarga. Awal tahun 2024 juga akan ada komunikasi yang dimulai antara Scorpio dengan seseorang dan seseorang ini jaraknya jauh. Jadi komunikasi dari telepon atau dari chatting atau dari aplikasi perkenalan ya. Tapi karena Mars berada di house ketiga, komunikasi agak memanas. Kalau Scorpio sudah punya anak, komunikasi dengan anak agak memanas pada periode ini. Ada perbedaan pendapat ya. Namun untuk Scorpio sebagai orator ya atau Scorpio yang bekerja di bidang marketing, maka ini adalah periode yang berapi-api ya, penuh dengan semangat untuk negosiasi dan untuk menjalin kesepakatan. Bagi sebagian Scorpio yang sedang fokus di dunia pendidikan, ini juga adalah periode untuk memaksimalkan energi ya, untuk terus belajar, tekun, menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih guru ya atau dosen. Mungkin sebagian Scorpio juga akan mendapatkan proyek baru ataupun pekerjaan baru yang penuh dengan tantangan di awal tahun. Venus yang berada di house kedua bersama dengan Mercury sempat terjadi conjunction di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Tetapi saat conjunction Mercury retrograde. Sebagian Scorpio pada awal tahun kemungkinan kalau memang menjual aset atau menyewakan aset ini bisa laku atau menjual kendaraan bermotor ini bisa laku dengan harga yang bagus. Kalau memang sudah membuat promotion atau pengumuman untuk menyewakan aset properti ini juga bisa laku. Sebagian Scorpio juga dengan posisi Venus dan Mercury di house kedua ini ada yang berhasil membeli kendaraan baru, mobil atau motor, handphone, komputer, atau benda-benda teknologi terbaru yang harganya cukup tinggi, atau membeli properti, atau membeli tanah, atau membeli emas. Jadi awal tahun sudah ada Scorpio yang asetnya bertambah nih ya. Kemudian disambut di bulan April di periode Mercury retrograde yang pertama di house ke-6 Scorpio. Di house ke-6 ini masih ada Jupiter dan Uranus. Oposit dari house ke-6 ini adalah house ke-12. Nah, pada periode Mercury retrograde yang pertama agak tidak enak ya suasana batin Scorpio. Ada sesuatu yang pengen diucapkan, pengen diomongin, tapi ditahan demi untuk kebaikan. Kalau diomongin mungkin akan terjadi perbedaan pendapat dan itu pasti Scorpio bisa prediksi itu. Jadi Scorpio lebih memilih untuk diam dan mengalah atau berusaha untuk menepuk dada. Karena satu sisi Scorpio juga masih mengharapkan seseorang ini berada di dalam kehidupan Scorpio. Jadi satu sisi Scorpio pada periode Mercury retrograde ini nggak berani menolak sesuatu, nggak berani marah pada sesuatu, dan cenderung untuk nerima, sabar, dan diam. Ya itu mungkin lebih baik Scorpio bisa tahu bagaimana situasinya nanti, karena Mercury retrograde di house ke-6 ini memang nggak bisa eksis. Kalau eksis bisa terjadi kerusakan hubungan, bisa terjadi konflik yang bisa berakibat pemutusan hubungan karena opositnya di house ke-12. Pengakhiran hubungan bisa terjadi. Jadi Scorpio udah tahu ya, dengan periode Mercury retrograde yang ke-6 lebih baik hindari konflik, hindari untuk speak up pada periode ini.
Kemudian Merkuri retrograde yang kedua berada di house ke-10 Scorpio di area profesi, pekerjaan, karir, bisnis, usaha, dan juga kehormatan Scorpio. Pada periode ini, bagi sebagian teman-teman Scorpio yang sudah mengajukan proposal lamaran pekerjaan, ada kemungkinan panggilan untuk wawancara. Persiapkan dokumen selengkap-lengkapnya Scorpio sebelum periode Merkuri retrograde. Karena kalau Scorpio memasukkan proposal saat Merkuri retrograde, maka ada aja kurangnya, ada aja yang harus ditambah atau yang harus direvisi. Begitu juga bagi sebagian Scorpio yang ingin memulai bisnis ataupun usaha, kalau bisa hindari untuk mengajukan dokumen perizinan pada saat Merkuri retrograde. Tunggu setelah Merkuri selesai retrograde baru masukkan permohonan izin atau sebelum Merkuri retrograde. Kalau sebelum Merkuri retrograde, nah ketika Merkuri retrograde mungkin akan ada yang direvisi, yang kurang. Tetapi untuk kegagalan itu persentasenya rendah. Kalau memasukkan dokumen perizinan ketika Merkuri retrograde mungkin harus beberapa kali bolak-balik revisi yang nantinya akan menguras energi, waktu, tenaga, dan uang. Kalau memasukkan dokumen perizinannya setelah Merkuri retrograde, ini kemungkinan lebih cepat lulusnya. Dan hanya satu kali masukkan dokumen ditinjau, kemudian akan ada keputusan gitu. Untuk teman-teman Scorpio yang berada di profesi pekerjaan pada periode Merkuri retrograde ini kemungkinan ada rolling ya, tidak resign, tidak dipecat, tetapi seperti rolling, perpindahan. Nah, perpindahan ini kemungkinan akan ada komunikasi dan negosiasi, entah ini negosiasi bonus atau kenaikan gaji ya, atau biaya-biaya lain lah yang terkait dengan pekerjaan. Kembali kepada Scorpio, apakah negosiasi itu nantinya menguntungkan untuk Scorpio atau tidak? Kalau Scorpio tolak, ya ini bisa saja akan dirundingkan lagi, tetapi kalau Scorpio terima, mungkin nanti akan ada perubahan lagi. Artinya kesepakatan pada periode itu tidak berlaku selamanya Scorpio. Kalau misalnya disepakati untuk honor Scorpio naik sekian, setelah nanti selesai Merkuri retrograde bisa-bisa pimpinan atau pemberi honor Scorpio ingkar janji. Alasan inilah, alasan itulah ya. Dan yang paling penting adalah ketika Merkuri retrograde jangan memberikan pinjaman, benda, atau memberikan hutang uang kepada siapapun karena akan lebih besar dampaknya ingkar janji. Bisa dibayar nanti tidak sesuai dengan uang yang dipinjam atau dianya kabur ya atau ingkar janji. Kemudian periode Merkuri retrograde yang ketiga di bulan November di house pertama Scorpio. Pada periode ini akan ada perjalanan Scorpio. Tapi perjalanan ini Scorpio perlu memperhatikan identitas. Ya, bisa pada periode ini Scorpio akan memperbarui identitas. Misalnya saja memperbaharui atau memperpanjang paspor atau visa atau KTP atau surat-surat identitas lain seperti SIM atau akta lahir dan lain-lain. Kemungkinan juga ada dokumen-dokumen yang memang dipersiapkan untuk pernikahan atau untuk menjalin kerjasama, relationship atau kemitraan bisnis. Apakah ada periode pernikahan untuk Scorpio di tahun 2024? Ada ya, teman-teman Scorpio, ketika Merkuri dan Venus berada dalam satu house di Sagittarius dan juga nanti masuk di Capricorn ya, artinya di awal tahun ada pernikahan untuk Scorpio. Untuk sebagian Scorpio, ketika Merkuri berada di Aquarius di bulan Februari, ada sebagian kecil Scorpio yang mungkin pernikahannya didesak oleh orang tua, seperti dijodohkan ya. Kemudian di bulan April juga ada Scorpio yang menikah, kemudian di bulan Mei, di bulan Agustus juga baik untuk menikah, dan di bulan September. Sekali lagi saya ingatkan pada periode Merkuri retrograde tidak baik untuk melangsungkan akad ya teman-teman. Karena dampaknya nanti bisa lupa akan komitmen pernikahan, lupa akan akad pernikahan, entah ini Scorpio atau pasangan Scorpio. Kemudian, Scorpio, di bulan Mei tanggal 1, 2024, Jupiter dari Aries akan masuk ke Taurus, dari house ke-6 ke house ke-7 Scorpio. Dan kemudian akan retrograde di house ke-7 Scorpio di tanggal 9 Oktober 2024 sampai 4 Februari 2025. Wow, ini kabar baik untuk Scorpio. Ketika Jupiter masuk di house ke-7 Scorpio, ya ini ada sebagian Scorpio yang akan bertemu dengan soulmate, akan menikah. Kemudian kalau sudah menikah dan mendambakan keturunan,
bisa terjadi kehamilan, kemudian akan ada kesempatan-kesempatan bekerja atau bisnis dalam kemitraan. Akan ada yang ajak kerja sama bisnis atau kerja sama usaha, atau Scorpio-nya sendiri yang terpikir untuk bekerja sama atau berusaha dalam kemitraan ya. Dan ini akan menguntungkan. Rezeki Scorpio terbagi menjadi dua. Ketika Jupiter yang masih berada di house ke-6, yaitu periode awal tahun sampai bulan Mei, rezeki masih sama. Sumbernya dari yang Scorpio dapatkan di tahun 2023. Tetapi ketika nanti Jupiter masuk di house ke-7 Scorpio, maka rezeki Scorpio berasal dari partnership atau kerjasama. Semakin Scorpio bisa bekerja sama dengan orang lain, pihak lain, maka sumber rezeki akan semakin banyak. Nah, itu untuk rezeki keuangan. Kalau rezeki asetnya tadi sudah saya sebutkan di awal tahun ketika Venus dan Merkuri berada di Sagittarius di house kedua Scorpio. Kemudian Scorpio, di tanggal 1 Juni 2024, Uranus akan transit dari Aries ke Taurus, dari house ke-6 ke house ke-7 Scorpio. Kemudian di tanggal 13 Desember, Uranus akan retrograde, mundur lagi ke house ke-6 Scorpio. Uranus ini adalah dampak global, dampak mendunia. Jadi ini di luar dari kendali seseorang secara personal. Misalnya saja peraturan baru, perkembangan teknologi baru, inovasi baru, atau efek radiasi, atau bencana alam, atau lebih kecilnya lagi circle pertemanan, lingkungan yang akan mempengaruhi seseorang secara personal. Nah, untuk Scorpio ketika Uranus nanti masuk di house ke-7, mungkin ada hubungan yang rusak dari hubungan yang terjalin lainnya. Contohnya, Scorpio mungkin akan menemukan seseorang yang Scorpio anggap ini adalah jodohnya. Kemudian memilih untuk menikah, tapi kemungkinan ada beberapa pihak yang kurang setuju dengan pernikahan Scorpio. Nah, situasinya kalau Scorpio maju terus, hubungan memang tidak baik, tidak sehat antara pihak-pihak yang nggak suka. Tapi jangan khawatir, ketika nanti Uranus balik lagi ke house ke-6, pada akhirnya semua akan baik-baik aja, semua bisa baikan lagi. Maksudnya semua bisa diperbaiki secara perlahan, tapi konsepnya adalah pernikahan yang benar-benar ya, bukan pernikahan kedua atau pernikahan ketiga. Karena kalau pernikahan kedua atau pernikahan ketiga, maka ini pengaruh dari Rahu yang berada di house kelima, yaitu menikah dengan ambisius, dengan obsesi yang akan mempengaruhi masa depan. Maksudnya, kalau terjadi hal-hal sesuatu di masa depan ini adalah mutlak tanggung jawab Scorpio seorang. Oke, Scorpio, kemudian Pluto tidak ada transit di tahun 2024. Kemudian Mars yang retrograde di akhir tahun 2024, yaitu di house ke-9 Scorpio. Ini lebih dirasakan oleh teman-teman Scorpio yang berfokus di dunia pendidikan. Ada entah ini keributan atau ketidakcocokan dalam kerjasama ya, atau dalam komunikasi, dalam negosiasi yang bisa menyebabkan pertengkaran, dan ada kecenderungan Scorpio bertindak kejam ya, atau dinilai seseorang kejam atau sampai hati gitu ya untuk berbuat sesuatu atau untuk ngomongin sesuatu gitu. Jadi pada periode ini energi Scorpio itu full power banget gitu, mengeluarkan sisi gelap di dalam dirinya untuk dilihat oleh orang-orang yang berkomunikasi dengan Scorpio. Tapi ini kan tentunya ada alasannya ya. Nah, bisa saja ini karena Scorpio memang pengen speak up, udah nggak tahan banget nih di dalam batinnya, pengen meluapkan, pengen ngomongin sesuatu ya. Speak up yang tadinya ditahan-tahan sejak Merkuri retrograde yang pertama di bulan April ya, ini akan meledak ya di akhir tahun 2024, yaitu ketika Mars retrograde di house ke-9. Untuk di dunia pendidikan, kemungkinan sebagian teman-teman Scorpio sepertinya sulit banget untuk mencapai sesuatu ya. Pengennya cepat selesai atau full power banget gitu untuk mengupayakan sesuatu. Seperti mempertanyakan, apa sih yang perlu saya buat, saya akan buat gitu. Tapi apapun yang Scorpio buat, ya memang belum bisa tuntas, belum bisa selesai gitu. Karena memang periodenya belum bisa selesai. Sabar aja Scorpio, nanti setelah Mars selesai retrograde-nya,
Karena ini retrograde-nya di Desember, maka 2025 ya, setelah 24 Februari bahkan, Scorpio baru bisa menuntaskan atau menyelesaikan. Misalnya ingin menyelesaikan tugas akhir ya, mungkin Scorpio merasa ditahan-tahan atau nggak diperdulikan, atau seperti dihalang-halangi untuk lulus, untuk selesai ya, sabar karena periodenya. Namun Scorpio triknya adalah sebelum periode Merkuri retrograde, sebelum tanggal 7 Desember, selesaikan Scorpio, tuntaskan. Saya pernah menguji energi Mars ini di tahun 2023. Sedikit pengalaman saya ya teman-teman, ketika periode Mars retrograde, saya pernah berupaya sesuatu semaksimal mungkin, full power banget, kemampuan dari energi, waktu, tenaga, bahkan uang pernah saya maksimalkan, tetapi toh tidak selesai dan bahkan terjadi kerugian. Jadi setelah Mars selesai retrograde-nya, masalah itu atau sesuatu yang memang saya pengen tuntaskan itu selesai dengan sendirinya, bahkan tidak membutuhkan biaya banyak. Jadi energi Mars yang retrograde ini terkadang membuat kita impulsifnya semakin meningkat. Jadi sabar saja ya Scorpio nanti di tahun 2024 ketika Mars retrograde ini ya. Oke, Scorpio, kemudian di tahun 2024 terjadi 2 kali gerhana bulan dan 2 kali gerhana matahari. Gerhana bulan yang pertama, gerhana bulan penumbra di Libra di tanggal 25 Maret, yaitu di house ke-12 Scorpio. Kemudian diselesaikan dengan gerhana matahari total di Aries di house ke-6 Scorpio pada tanggal 8 April. Ketika gerhana bulan, ada beberapa persoalan yang selesai. Ada yang harus diakhiri. Tapi ada juga sebagian Scorpio yang berada di luar negeri ketika gerhana bulan atau ketika gerhana bulan Scorpio balik ke kampung halaman. Jadi ada kemungkinan Scorpio melakukan perjalanan internasional atau perjalanan domestik ya ketika gerhana bulan penumbra. Kemudian di tanggal 8 April gerhana matahari total ini akan mengawali langkah Scorpio untuk mengikuti suara hati, keinginan batin. Namun energi gerhana matahari ini tidak langsung teraktivasi hari itu, namun momennya 6 bulan ke depan. Apapun yang Scorpio rencanakan di dalam batinnya akan mulai dilakukan setelah gerhana matahari di house ke-6. Kemudian ketika gerhana bulan parsial di Pisces yang terjadi di house ke-5 Scorpio di tanggal 18 September, ini juga ada kaitannya dengan perjalanan internasional ataupun domestik ya Scorpio. Dan ada beberapa masalah atau pekerjaan yang terkait dengan lingkup sosial, organisasi, komunitas, perkumpulan yang terselesaikan. Maksimalnya selesai di tanggal 18 September 2024. Kemudian yang terakhir gerhana matahari cincin di Virgo, yaitu di house ke-11 Scorpio di tanggal 2 Oktober 2024. Gerhana matahari cincin ini akan membuat Scorpio memandang cerah masa depan, merencanakan hal-hal yang terbaik untuk masa depan, berencana untuk investasi, misalnya investasi uang, investasi aset, properti, atau investasi kesehatan untuk masa depan. Sudah mulai berpikir tentang kebahagiaan diri lah Scorpio ketika gerhana matahari cincin di bulan Oktober. Udah bisa melihat dengan jelas apa sih yang membuat Scorpio bahagia, apa sih yang bisa membahagiakan Scorpio saat ini dan masa depan gitu. Kemungkinan hal-hal yang selama ini merintangi Scorpio sudah mulai diselesaikan Scorpio atau banyak yang sudah selesai. Makanya di sini Scorpio sudah bisa buat rencana atau planning baru untuk kehidupan Scorpio ke depannya setelah bulan Oktober 2024. Oke, Scorpio, inilah perjalanan Scorpio di tahun 2024 secara general. Mudah-mudahan nanti saya buat setiap bulannya. Tapi kalau teman-teman ingin tahu bacaan energi setiap bulannya, ke channel New Crystal Tarot Reader, channel YouTube juga. Di sana saya akan post bacaan kartu tarot yang saya korelasikan dengan bacaan astrologi. Saya pikir cukup sampai di sini dulu ya Scorpio. Semoga bacaan ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Semoga semua Scorpio di tahun 2024 sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Untuk teman-teman yang ingin bacaan Vedic secara personal, silakan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya ada di channel YouTube New Crystal Tarot Reader pada deskripsi video. Kemudian ada juga nomor WhatsApp saya di Instagram Crystal Tarot Indonesia. Thank you for watching. Bye-bye.